Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau REK SD Muhammadiyah Puri. Ya, langsung saja kita siapkan bukunya. Ayo, ngebut ini ya. Karena materinya masih banyak dan pelajaran lain juga tugasnya akan selalu datang bertubi-tubi ya. Yuk, kita sekarang untuk hari ini kita satu pembelajaran saja ya. Masih di tema 2. Kita sudah sampai di halaman 26 ya. Halaman 26. Pembelajaran 4, yuk sambil dibuka. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Diskusi itu berarti bermusyawarah ya, menyampaikan informasi dan juga berpendapat dengan dua atau orang lebih ya, lebih dari dua orang, itu namanya diskusi. Biasanya untuk menyamakan pandangan ya, biar sama-sama setuju, itu diskusi ya. Dilihat gambarnya ini, ada Dayu, Siti, Beni, dan Edo sedang membahas yang namanya, ini bukunya apa ini, tulisannya ini cerita rakyat tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Bunganya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian ya. Banyak dari terutama Jawa itu kita juga banyak menggunakan bunga melati ya. Bisa dirangkai jadi kalung, bisa untuk kalung, bisa juga untuk hiasan kepala, bisa juga untuk dibuat wangi-wangian ya. Biasanya Jawa, Sunda itu juga banyak pakai bunga melati untuk berbagai keperluan tradisi dan budaya, acara nikahan atau tarian ya. Bunga melati ya, teman kalian ada yang namanya melati ya, namanya melati. Harum berarti, kecil tapi harum, warnanya putih. Oh iya, kemarin apa itu melati, bunga nasional Indonesia, puspa bangsa ya. Bunga melati adalah puspa bangsa. Yang puspa pesona, bunga anggrek bulan. Puspa langka, bunga Rafflesia arnoldi atau bunga Padma raksasa ya. Ada 3 ya, puspa bangsa, puspa pesona, dan puspa langka. Yo, kita lihat ini dongengnya seperti apa sebelahnya ya. Tak bacakan sendiri aja ya, tak bacakan sendiri, nggak usah gantian. Dulu pernah toh gantian, nah ini tak bacakan saja semuanya. Oke, bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya ya. Jadi karena melatinya itu harum sekali, para putri di kerajaan itu suka dengan bunga melati ya. Nah, itu membuat bunga-bunga yang lain cemburu, iri ya, dengki, pengen disayang seperti bunga melati. Oh, ini berarti bunganya punya perasaan. Seperti kemarin pohon apel bisa ngomong, pohon bisa ngomong, sekarang bunga juga bisa ngomong. Ini kita lihat percakapan para bunga. Bunga sedap malam, pernah lihat bunga sedap malam? Bunga sedap malam ya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Anggrek, sekarang anggrek, padahal anggrek bagus ya. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di istana. Tiga-tiganya sama ini ya, satu geng, satu tim, sama-sama tidak suka dengan bunga melati. Semuanya iri, semuanya cemburu ya. Tiga-tiganya, bunga sedap malam, bunga anggrek, dan juga mawar biru. Nah, ini ada gambarnya, gambar istana dan taman bunganya. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak.
Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Jadi hewan kumbang itu sangat bermanfaat bagi bunga ya. Kumbang itu membantu perkembangbiakan maupun pemekaran bunga ya. Jadi dengan kumbang, ada kumbang yang hinggap di bunga, terus kemudian dia akan pergi ke bunga yang lain, itu juga kan mempercepat penyerbukan. Jadi bunga itu suka kalau ada kumbang yang datang. Nah, ini kumbangnya datang gara-gara apa tadi? Gara-gara bunga melatinya hanya terdiam dan tersenyum. Hanya dengan senyum saja wanginya tambah harum. Wah, ya. Terus kumbangnya pada datang semua. Bunga sedang malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti. Oh, sudah paham kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri ya. Akhirnya tobat ya ketiganya yang tadinya cemburu, iri, setelah paham, oh ternyata dengan harumnya bunga melati ini banyak kumbang yang datang ya, bermanfaat karena itu yang mereka butuhkan. Berarti kita harus bersyukur ada bunga melati di sini ya. Kumbangnya pada datang semua. Nah, ini sudah sadar nih tiga-tiganya. Bunga sedap malam, anggrek dan mawar biru. Ya, berarti sikapnya sama semua ini ya, satu geng ini. Nih pembicaraannya. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Nah, dia minta maaf. Bunga anggrek sama ya, aku juga minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami ya. Sudah paham ya, sudah sadar. Terakhir mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Tiga-tiganya minta maaf semua karena sudah mengakui kesalahan dan ingin bersikap baik ya. Itu dengan cara minta maaf. Bunga melati akhirnya ngomong, ini terakhir bunga melati, dari tadi diem toh. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Wah, baik sekali ya bunga melatinya ya. Sesuai dengan judulnya tadi, bunga melati yang baik hati. Sabar, wangi, harum, mendatangkan banyak kumbang ya, terbaik lah pokoknya. Ayo menulis. Oke, sudah tahu ceritanya tadi. Sekarang kita lihat ini. Tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. 4 tokoh. Tak hitung dulu ya. Yang pertama ada putri ya, putri kerajaan. Kita hitung satu wis. Putri kerajaan, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, bunga melati. Ada 5. Ada 5. Berarti nanti tambahi lagi 1 ya. Boleh digarisi, boleh langsung ditulis di sini nggak apa-apa. Ya, ada 5 tokoh soalnya. Oke, tokoh yang pertama di awal cerita adalah putri kerajaan. Kalian tulis di sini putri kerajaan. Kita tulis putri kerajaan. Ada berapa tadi putri kerajaannya? Ada 2, tapi kita cukup tulis putri kerajaan gitu tok wis, karena sifatnya sama. Karena kita mau lihat ini karakter ya. Karakter itu adalah sifat ya, perilakunya seperti apa. Nah, tadi putri kerajaan sifatnya, karakternya dengan bunga-bunga. Mereka adalah karakternya penyayang atau kasih sayang. Penyayang wis. Ya, mereka menyayangi bunga-bunga yang ada di taman kerajaan, walaupun lebih sayang atau lebih suka dengan bunga melati, tapi dengan bunga-bunga yang lain juga tetap suka ya, tidak membenci.
Terus tokoh yang kedua adalah bunga sedap malam. Bunga sedap malam, kalian tulis. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam sifatnya apa tadi? Sama ya sebenarnya ya, tiga-tiganya ini ya, bunga sedap malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru sifatnya sama, cuma biar ada yang isi beda-beda, kita isi satu-satu ya. Bunga sedap malam yang pertama tadi adalah sifatnya cemburu, yang paling kelihatan adalah dia pencemburu, cemburu gitu terus nggak apa-apa, cemburu ya, cemburu itu juga pengen diperhatikan, nggak suka kalau orang lain mendapat kesenangan atau perhatian lebih, itu namanya cemburu, pengen diperhatikan juga ya. Bunga sedap malam. Terus selanjutnya adalah bunga anggrek. Tokoh selanjutnya adalah bunga anggrek. Bunga anggrek apa tadi? Bunga anggrek bilangnya, dia bilang anggreknya itu iri terhadap bunga melati. Karakternya kalian tulis iri, dengki, sama iri gitu toh. Terus bunga terakhir adalah bunga selanjutnya adalah bunga mawar biru. Nah lihat ya, bunga mawar tapi yang warnanya biru, bunga mawar biru. Karakternya apa tadi bunga mawar biru? Ya sama sebenarnya ya, tiga ini ya, cemburu, iri, dan tadi mawar biru ngomong dia berprasangka buruk. Tulis karakternya adalah berprasangka buruk. Berprasangka berprasangka buruk ya. Jadi bunga mawar biru berprasangka buruk. Bisa kalian pause dulu kalau mau nulis ya, jadi pause dulu nanti bisa dilanjutkan. Nah berarti yang kurang satu lagi adalah bunga melati ya, sendiri di bawah sini, boleh digarisi sendiri, boleh. Bunga melati ada 5 ini harusnya tokohnya. Bunga melati karakternya sesuai judul, baik hati, tulis baik hati. Terus selain baik hati apalagi? Sabar, walaupun diseneni ya, walaupun yang lain cemburu, iri, prasangka buruk, diseneni, tapi tetap sabar, hanya tersenyum dan membuat dirinya tambah wangi lagi. Baik hati dan sabar. Satu lagi terakhir cerita ketika 3 bunga ini minta maaf, bunga melatinya memaafkan enggak? Memaafkan, berarti sifatnya adalah pemaaf. Satu lagi, pemaaf. Pemaaf, baik hati, sabar, dan pemaaf ya. Bisa kalian garisi sendiri boleh. Tapi ini adalah sifat 3 bunga ya. 3 bunga ini sifatnya adalah sifat yang awal ya. Cemburu, iri, prasangka buruk itu adalah sifat yang awal cerita ya. Dari cerita ketiganya tobat ya, setelah sadar ternyata bunga melati itu manfaatnya banyak, mereka sadar dan minta maaf. Nah, ayo bermain peran. Wah, ini nanti ya kalau sudah masuk ya. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng bunga melati yang baik hati. Nah, ini sebenarnya ini adalah apa ini? Bermain peran, menyanyi, menari itu adalah gelar prestasi ini sebenarnya ya. Jadi kurikulum 13 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pentas, dengan anak tampil. Maka gelar prestasi, tak kasih tahu, itu sebenarnya adalah pelajaran. Itu juga pelajaran ini ya, bukan cuma pentas seni tok, bukan cuma senang-senang tok.
sebenarnya gelar prestasi itu adalah juga bagian dari pelajaran. Pelajarannya juga ada di situ ya. Ada yang dongeng, ada yang drama, ada yang nyanyi, nari ya. Itu sebenarnya adalah pelajaran juga. Nanti ya, tapi karena masih belajar di rumah, nggak tahu ini sampai kapan. Gelar prestasinya nanti ditunda dulu. Kalau sudah aman, sudah beres semua, nanti bisa gelar prestasi lagi. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Kenapa ini kok bingung? Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Memecahkan artinya tidak sengaja nyenggol, tidak sengaja nendang. Potnya jatuh, pecah, memecahkan pot kesayangan ibu pula. Waduh. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, sudah tahu ini pot kesayangan, pecah, ya sudah nggak bisa dilem. Dilihat di Dayu, ya bingung kan? Dayunya bingung kan? Wah, piye iki? Potnya pecah, pot kesayangan ibu. Dia pengen minta maaf karena dia adalah bersalah ya. Dia mengakui, oh iya ini salahku, mainnya kurang hati-hati, jalan kurang hati-hati. Dia sadar dia salah, maka dia mau minta maaf, tapi takut dimarahi karena ini pot kesayangan ibu. Kira-kira gimana nih sikapnya yang baik? Tetap minta maaf atau cuma diem, atau nyalah ke kucing, atau dilem, pura-pura nggak tahu, dilem potnya, atau diumpet ke potnya, dibuang ke tempat sampah, nggak tahu yang mana ini. Sebaiknya tetap pilih yang terbaik, yang paling baik sebagai anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya anak yang baik akan minta maaf. Apakah akan dimarahi? Ya kita lihat sebaliknya. Balik ya, nah ini gambarnya sudah ada. Dimarahi enggak ini? Enggak ya. Kalau kalian jujur, kalian minta maaf dengan baik, pasti insya Allah juga akan mendapat respon yang baik ya. Minta maaf itu baik. Kita lihat, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, ini tugas kalian ya kemarin dari Jumat ya. Tak suruh membuat ini cerita tentang kalian meminta maaf. Ingat, perhatikan ini. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan ya. Kalau anak yang pemberani itu malah akan minta maaf karena sudah sadar dirinya salah. Berani itu malah minta maaf. Itu terbaik itu ya, terbaik. Ya, maka anak-anak yang baik, anak-anak pemberani yang soleh-solehah kalau melakukan kesalahan akan minta maaf ya. Kemarin sudah tak baca punyamu, ada yang apa kemarin itu? Ada yang ngambil barang temanmu nggak bilang-bilang, ada yang ngumpet ke barang teman nggak bilang-bilang, ada yang ngambil makanan temanmu nggak bilang-bilang ya, jatahnya satu ambil dua. Wah aku seneng gorengan pak, hari Jumat Sabtu jajannya gorengan aku ambil dua padahal cuma ambil satu. Ayo. Terus kemarin tuh ada yang dorong temennya, ada yang nakali temennya terus minta maaf, ada ya. Kemarin sudah tak baca itu punyamu ya. Ingat, anak pemberani itu minta maaf kalau melakukan kesalahan. Nah ini berarti aman ya Dayu ya, ya nggak dimarahi ya karena dia sudah jujur minta maaf dengan baik, maka mamanya juga oh ya udah nggak apa-apa ya, yang penting sudah jujur dan sudah minta maaf. Oke, itu saja, itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.